Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarul Hidayat, NIM 18620410025 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi terkait PPKI dan hasil sidang-sidangnya. Tugas ini saya serahkan sebagai ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Revolusi. Selanjutnya kita melangkah ke materi. Tetapi sebelum kita lebih lanjut ke materi yang akan dibahas, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui PPKI itu sendiri, kita juga harus mengetahui sejarah PPKI. Lembaga ini beranggotakan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang berasal dari Jawa dan luar Jawa. Anggota PPKI semula berjumlah 21 orang. Kemudian, Insinyur Soekarno menambah 6 orang tanpa sepengetahuan pihak Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa PPKI memiliki kemandirian dan tidak tergantung pada Jepang. Tujuan dibentuk PPKI adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menyongsong kemerdekaan. Setelah PPKI merampungkan tugasnya, yaitu menyiapkan konsep pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian membubarkan diri dan mengusulkan dibentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas melaksanakan kemerdekaan Indonesia dan mengambil langkah-langkah nyata untuk membentuk suatu negara. Sementara itu, kedudukan Jepang dalam Perang Dunia II semakin terdesak, sehingga komando Jepang di wilayah selatan mengadakan rapat pada akhir bulan Juli 1945 di Singapura. Dalam pertemuan tersebut disetujui bahwa kemerdekaan bagi Indonesia akan diberikan pada tanggal 7 September 1945, setahun setelah pernyataan Koiso. Dalam bulan Agustus, perubahan bertambah cepat. Tanggal 7 Agustus, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Kemerdekaan Indonesia yang bertanggung jawab melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakannya pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat diundang ke Dalat, kira-kira 300 km sebelah utara Saigon, tempat kedudukan Jenderal Terauchi, Panglima seluruh angkatan perang Jepang di Asia Tenggara. Tujuan pemanggilan ketiga tokoh tersebut adalah untuk melantik secara simbolis Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI dan Detrandus Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Acara pelantikan berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945. Ketika mereka tiba di Dalat, didahului pidato singkat Terauchi yang menyatakan bahwa pemerintah Jepang di Tokyo memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Keesokan harinya, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Jakarta, tetapi sebelumnya singgah di Singapura satu malam. Sampainya di Jakarta disambut oleh rakyat saat itu Soekarno mengucapkan pidato sebagai berikut. Jika beberapa waktu yang lalu saya menyatakan bahwa akan merdeka sebelum tanaman jagung berbuah, sekarang saya katakan kepada kamu bahwa Indonesia akan merdeka sebelum tanaman tersebut berbunga. Dengan demikian, resmilah pembentukan PPKI dan sudah dapat bekerja sejak tanggal 12 Agustus 1945. Mengenai anggotanya, terdiri dari 21 orang yang merupakan wakil-wakil dari seluruh kelompok masyarakat yang ada di tanah air, yaitu 12 dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Nusa Tenggara, dan 1 dari Maluku, dan 1 dari masyarakat Cina.
Dan yang perlu kita ketahui, tugas PPKI itu sendiri ada 3. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk. Namun yang perlu juga kita ketahui bahwa sidang PPKI 3 kali dilaksanakan. Yang pertama 18 Agustus 1945, yang kedua 19 Agustus 1945, yang ketiga 22 Agustus 1945. Pada sidang PPKI pertama dilaksanakan 18 Agustus 1945 memutuskan yang pertama, mengesahkan Undang-Undang 1945. Yang kedua, mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional. Sedangkan pada sidang kedua yang dilaksanakan 19 Agustus 1945 menghasilkan 4 keputusan. Yang pertama, membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi. Yang kedua, membentuk Komite Nasional Daerah. Yang ketiga, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang keempat, membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Sedangkan sidang PPKI ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan yang pertama, menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa panitia persiapan kemerdekaan Indonesia sangat membantu dalam menyukseskan kemerdekaan Indonesia. Dan ternyata sidang PPK itu dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan hasil-hasil yang berbeda di tiap sidangnya. Nah, demikianlah materi PPKI dan hasil sidang-sidangnya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Burung irang, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.